Sudah, Pak. Oke, sekarang pukul 21.34. Jadi kita usahakan pukul 10 lewat sekian menit sudah selesai. Ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, yang pertama dulu Bapak agar kita mendapatkan keberkahan ya, kita mendengarkan Bapak dulu membacakan ayat pendek lah, sama membacakan surat At-Tin Pak. At-Tin Pak. Iya, coba Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Satu lagi ya Pak ya. Ya, Pak. Surat Zalzalah. Zalzalah kurang apa Pak? Kurang lancar saya itu Pak. Kurang ya. Boleh baca Al-Quran Pak? Enggak, baca itu lain lagi nanti Pak. Al-A'la apa kan? Kapan? Kurang lancar juga Pak. Coba dulu Pak. Kalau pakai Al-A'la. Pangkalnya apa itu Pak? Al-A'la itu Pak. Al-A'la apa Pak? Wadduha. Hah? Wadduha, aduha, Wadduha. Al-A'la. Yang sering dibaca orang kadang Jumat atau sholat witir itu surat pertama ini rakaat pertama di witir itu sering itu dibaca. Sabihis Pak, sabihis. Nah, itu. Hafal kan Pak? Ya, sabihis rabbikal a'la. Apa enggak Pak? Apa? Tapi kurang apa saya itu tajwidnya di situ Pak. Enggak apa-apa coba. Sabihis. Kurang hafal juga itu Pak. Hah? Kurang hafal juga sabihis. Kalau aduha lah Pak, aduha. Kalau lebih pendek lagi. Aduha itu kan berpasaran juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka ailam fa'ana. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Masih perlu diperbaiki itu ya Pak ya? Ya kurang lancar apa itu Pak? Beberapa panjang pendeknya yang kurang pas. Iya itu. Bapak kan ngajar agama, di sekolah ngajar apa Pak? Ngajar agama Pak. Nah, apalagi guru agama kan. Udah susah, anak nanti daripada kita. Susah lengketnya sekarang. Iya betul. Susah lengket. Ya, memang di masa anak-anak itu lah ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak menulis Arab bisa Pak? Insya Allah Pak, saya coba. Coba ditulis yang biasa kita ucapkan lah Pak ya.
Ya, Pak. Nah, Nampak, Pak? tinggikan dikit Pak. Nah. Oke Pak. Yap. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan malam ini dengan bacaan itu ya Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita masuk pada materi pembelajaran lagi Pak ya. Ya Pak, insyaallah. Kita kenal dengan ada namanya teori belajar. Ya Pak. Nah sekarang yang saya tanya pertama itu teori dulu Pak. Apa itu teori kira-kira itu Pak menurut Bapak? Teori itu teori itu ilmu teori. Teori itu pendidikan. Teori itu pendidikan. Teori teori apa? Kan banyak kita kenal teori kan. Teori cara, Pak. Nah itu lain lagi tuh maknanya Pak. Teori teknik. Nah itu sama aja dengan tadi itu teori teknik. Teori. Kita bukan berbicara teori itu. Kan ada namanya teori belajar kan. Ya. Nah, kalau begitu teori belajar itu apa? Cara tadi bukan. Cara ya. Teori itu atau kamu teori membuatnya kamu begini itu ya itu lain lagi tuh Pak. Bagaimana teori membuat teknik. kue, nah, itu lain lagi. Teknik Pak. Teknik ya sama aja teknik teori misalnya. Sekarang kita bukan teori. Bukan itu maksud teori kita di sini. Teori belajar, teori strategi. Nah, sekarang sebenarnya lah kalau begitu apa saja teori belajar yang Bapak tahu? Teori apa saja? Teori kognitivisme, Pak. Iya, teori kognitivisme. Nah. Itu kan teori kan? Iya, Pak. Teori kognitivisme. Kemudian teori apa lagi? Behavioristik. Teori behavioristik. Ada lagi teori apa? Teori apa? Tadi apa? Kognitivisme, behavioristik. Humanisme, Pak. Teori humanisme. Teori sosialisme. Sosialisme. Ada lagi yang tahu? Kira-kira teori apa lagi? Strukturisme. Teori iya Pak, masuk itu. Teori strukturisme. Itu Bapak tahu nama-nama pencipta teori itu? Tidak ingat lagi Pak. Nama. Ya. Tapi pernah. Waktu kemarin waktu belajar di kemarin terbaca kan itu Pak, tapi iya. Jadi teori konstruktivisme itu diciptakan oleh siapa kan gitu kan? Iya Pak. Ya. Jadi kalau begitu teori itu apa kira-kira itu Pak? Teori. Kan kita sudah tahu teori konstruktivisme, teori sosialisme, teori humanisme, ada teori apa lagi? Sosialisme, konstruktivisme, behaviorisme atau behavioristik, kan? Iya Pak. Jadi kalau gitu teori itu apa kira-kira itu? Ukurannya Pak.
ukuran ya. Atau ukuran atau Teori itu proses lahirnya teori itu bagaimana kira-kira Pak? Munculnya teori itu dari mana awalnya kira-kira menurut Bapak itu? teori. Oke. Sekarang kita masuk dulu konsep dari teori humanisme itu. Apa bunyinya? Teori humanisme itu apa? Teori humanisme itu lebih apa namanya, lebih memanusiakan manusia Pak. Apa teorinya di situ? Maksudnya kita lebih menghargai peserta didik itu sebagai manusia, sebagai apa Pak, manusia yang harus kita hargai. Peserta didik yang harus kita hargai. Kira-kira itu apa tujuannya, apa hubungannya dengan pembelajaran itu tadi menurut Bapak? Dengan pembelajaran. Kaitannya lah gitu ya. Iya, iya. Antara teori humanistik itu humanisme. dengan pembelajaran itu tadi. Humanisme. Kaitannya barangkali kita mengukur keberhasilan anak itu dalam apakah setelah dia belajar dia lebih apa namanya perilakunya itu baik Pak, sopan santun baik, ya. Ya baik, sopan santun. Jadi bukan dalam proses pembelajaran itu ya. Ya, jadi hasil dari proses pembelajaran itu akan membentuk perilaku manusia yang berperilaku seperti manusia, iya, gitu ya. Iya Pak. Teori humanisme. Human itu kan manusia kan? Iya. Memanusiakan manusia. Iya. Apa maksudnya kira-kira memanusiakan manusia di sana itu Pak? Ya barangkali kan manusia ini kan di antara yang banyak itu ada yang perilakunya ya kurang beradab, mungkin ada yang seperti kelakuan binatang kasarnya gitu Pak. Jadi ada juga manusia itu seperti itu kan, jadi kita berusaha untuk memperbaiki sifatnya itu Pak, sifat jeleknya itu Pak. Jadi lebih ke pembentukan karakter pandangan humanistik mungkin ya Pak ya? Iya Pak. Pembentukan moral gitu ya? Iya Pak. Bukan penambahan ilmu pengetahuan? Bukan Pak. Kalau teori konstruktivisme itu seperti apa Pak? Teori konstruktivisme itu lebih peserta didik itu lebih kita susah lah nyebut. Keberhasilannya itu dari usahanya dia sendiri Pak. Kita beri kebebasan usaha dia sendiri untuk mencari kebenaran solusi yang atau inovasi. Kita beri kebebasan kepada anak itu sendiri Pak. Kalau kira-kira yang mengacu kepada teori konstruktivisme itu metode pembelajaran apa kira-kira yang Bapak tahu yang dia berorientasi kepada teori konstruktivisme? Kan kita melakukan proses pembelajaran itu kan berawal dari teori kan Pak ya? Iya Pak. Teori itu mungkin juga akan nanti menurunkan model ataupun juga akan menurunkan metode pembelajaran kan begitu kan? Iya Pak. Nah,
Kira-kira kalau teori konstruktivisme itu kira-kira lebih ke pendekatan lebih relevan dengan metode pembelajaran seperti apa kira-kira? Metode diskusi, Pak. Metode Jigsaw. diskusi, Jigsaw. jigsaw, apalagi. Eh, Nah, jigsaw itu seperti apa langkah-langkah menurut Bapak? Jigsaw itu anak itu kita kelompokkan dalam kelas itu beberapa kelompok, Pak. Kita beri tugas kelompok. Misalnya 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu kita beri soal apa atau permasalahan yang berbeda-beda. Misalnya dalam Asmaul Husna ini, Pak, kelompok 1 kita beri tugas untuk mencari Asmaul Husna dan artinya. Kelompok 2 kita beri tugas misalnya menemukan pesan atau pesan atau sikap tingkah laku dari pemahaman Asmaul Husna itu sendiri, Pak. Kemudian kelompok 3-nya kita beri tugas bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari pengamalan atau dari meyakini Asmaul Husna tersebut, Pak. Nanti setelah itu, setelah semuanya selesai, kelompok 1 kita beri lagi tugas untuk mencari atau untuk mencatat hasil yang ditemukan oleh kelompok 2, Pak. Yang kelompok 2 juga seperti itu, kita beri tugas untuk mencari hasil dari kelompok 3. Kelompok 3 juga seperti itu. Jadi secara bergiliran nanti mereka menemukan semua permasalahannya itu, Pak. Itu jigsaw itu, Pak, ya? Jigsaw ya kalau menurut pendapat saya, Pak. Oke lah. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang PTK lagi, Pak, ya. Nah, bukan. Kita berbicara tentang pembuatan modul ajar lah dulu. Yang sudah Bapak buat itu kan. Iya, Pak. Modul ajar. Bagaimana membuat modul ajar itu seperti apa, Pak? Atau langkah-langkahnya atau komponen-komponennya seperti apa? Modul ajar, dalam penyusunan modul ajar itu pertama kali kita menyusunnya dari CP, Pak. Dari CP. CP itu kalau di istilah kurikulum berapa itu, Pak? Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, Pak. Kalau di K13 dulu apa namanya kira-kira? KD, Pak. KD, KI 1, KI 2. Oh iya. Jadi kita tentu melihat CP-nya dulu ya. Nah, terus? Ya. Terus di tugas kita CP itu kan dari pemerintah itu sudah itu ya, Pak, ya. CP itu dihasilkan. CP yang dibuat oleh sekolah atau kelompok satuan pendidikan di sekolah ada enggak? Setahu saya CP itu dari pemerintah, Pak. Menurut PASE, menurut PASE-nya, PASE A, PASE B, PASE C, Pak. Terus? Kemudian kita
turunkan menjadi TP, Pak. Menjadi CP ke TP, Pak. Tujuan pembelajaran. ya. Terus Jadi bagaimana hubungan antara CP dan tujuan pembelajaran. Bagaimana hubungannya? Ya, hubungannya nanti mungkin di CP itu di elemen akidah ini misalnya, Pak. Di elemen akidah ada tentang Asmaul Husna. Ya, nanti di TP-nya nanti tujuan pembelajarannya ya juga berhubungan dengan Asmaul Husna itu, Pak. Apa bunyi redaksinya kira-kira itu? Kalau Asmaul Husnanya tentang yang saya pelajari ini tentang Al-Qawiyun, Al-Qayyum, kira-kira tujuan pembelajarannya siswa mampu mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, bagaimana cara mengukur mereka mampu mengenalnya itu, Pak? Kalau mampu mengenal, misalnya dia dalam Al-Qawiyun, Allah itu maha kuat, Pak. ya, terus Allah maha kuat. Sementara kita beri contoh kepada anak itu sebagai manusia, kita beri beban manusia itu mungkin mengangkat karung atau mengangkat karung semen. Manusia itu mungkin sanggup 1 atau 2 karung. Nah, selebihnya manusia itu tidak sanggup. Maksud saya begini, Pak. Maksud saya rumusan tujuan Bapak tadi itu siswa mampu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, jadi mampu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Itu dari namanya. Bagaimana Bapak mengukur mereka bisa mengenal itu seperti apa itu kira-kira? Kalau itu rumusannya, rumusan tujuan itu seperti itu Bapak buat mahasiswa mampu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Bagaimana cara kita melihat bahwa dia mampu untuk mengukurnya? Kalau itu rumusannya. Ya, misalnya kalau anak itu kita kenalkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya, Pak. Jadi kalau anak itu sudah betul-betul mengenal Allah Maha Pengasih dan Penyayang, anak itu juga akan terbiasa dalam hidupnya menerapkan perilaku kasih sayang terhadap orang di sekitarnya, Pak. Mampu mengenal. Nah, untuk mengukur secara ilmiahnya itu rumusan seperti itu sulit itu, Pak. Tidak terukur, tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur secara konkret. Bagusnya rumusannya apa itu? Mahasiswa mampu ya, kadang-kadang kan orang membuat rumusan tujuan itu kadang-kadang tidak terukur ya, tidak bisa diukur, maksudnya ngerti nggak Bapak kira-kira tidak bisa diukur, tidak terukur gitu. Mengenal. Ada yang bisa diukur, ada yang bisa tidak ya, Pak ya. Pokoknya begini. Setelah ini mahasiswa mengetahui tentang 5 Asmaul Husna. Umpamanya begitu rumusannya kan? Iya, Pak. Itu juga kalau mengetahui itu masih nggak bisa diukur itu, Pak. Mengetahui
ketahui itu belum operasional rumusannya. Sebagusnya apa? Mampu mempraktekkan, Pak. Nah, kalau praktek udah psikomotornya nanti itu kan oke lah. Sebelum yang Mampu pada tahap memahami, itu saja. memahami. Nah, itu juga masih belum mampu memahami. Bagaimana mengukur memahami sesuatu kita tahu bahwa dia paham? Jadi merumuskan itu juga perlu diperhatikan supaya rumusan kita itu terukur. Umpamanya mampu menyebutkan. Nah, itu kan lebih operasional kan, bisa dites. Oh, bisa nggak dia menyebutkannya? 5 Asmaul Husna. Tapi kalau hanya mampu mengenal, itu susah, tak terukur gitu susah kan? diukur, Pak. Nah, susah diukur seperti apa? Mampu mengenal itu. Iya, Pak. Mampu Atau mengetahui juga tidak terukur, masih abstrak. menghafal bisa. Dalam merumuskan tujuan itu perlu diperhatikan ya Pak ya. Iya. Menghafal bisa juga ya Pak ya. Menghafal. Mampu mengetahui. Kalau mampu mengetahui belum terukur juga. Iya. Harus mampu menyebutkan. Mampu menjelaskan 5 boleh juga. Mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna itu boleh. Tapi kalau kita buat mahasiswa mampu kita dapat mengetahui definisi Asmaul Husna, itu juga nggak bisa diukur. Tidak operasional gitu ya. Pak masukkan Bapak itu kan? Iya Pak, saya paham Pak. Oke Pak, sedikit lagi. Sekarang kita beralih ke PTK ya Pak ya. PTK. PTK itu singkatan dari apa itu Pak? Penelitian tindakan kelas Pak. Penelitian tindakan kelas. Yep. Siapa biasanya yang melakukan PTK ini Pak menurut Bapak? Guru Pak. Iya, adalah guru. Jadi sebenarnya guru lah yang perlu melakukan PTK. Apa gunanya kita seorang guru melakukan PTK ini Pak? Ya, apabila adanya permasalahan di kelas Pak. Terus? Sekarang saya bertanya, apa gunanya? Bukan kapan, tapi apa gunanya seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas? Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada, yang menyebabkan suatu masalah di kelas itu. Terus apa lagi? Setelah diketahui, untuk ditemukan solusi atau jalan keluar. Itu kan yang penting kan? Iya Pak. Diketahui, kemudian apa solusi yang tepat untuk keluar dari persoalan ataupun permasalahan itu. Kan begitu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya untuk pengembangan pendidikan juga itu kan? Iya. Agar pendidikan dan proses pembelajaran itu lebih efektif. Mungkin metodenya yang salah, oke kan Pak? Iya Pak. Metodenya atau apanya perlu ditinjau lagi. Atau dari kita sendiri. Bapak pernah melakukan PTK enggak? Belum pernah Pak, tapi di dalam PPG ini sudah mencoba kemarin Pak. Di dalam PPG ini sudah mencoba untuk karena ada tugas mungkin ya? Iya ada tugas Pak. Siapa yang ngajar kemarin? PTK siapa? Masalah PTK Ibu Online juga Pak? Iya online juga Pak. Sebetulnya diberi tugas mandiri juga Pak.
Iya. melalui apa kemarin. Iya. Hmm. Kemudian yang Bapak angkat judulnya dari tugas itu apa kemarin? Apa kemarin peningkatan peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran PAI, mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD 026 Pulau Banjar Kari, tempat saya mengajar, Pak. Itu aja. Meningkatkan dengan atau peningkatan, Pak? Peningkatan, Pak. Dengan menggunakan metode Max, misalnya, Pak. Max. Nah, gimana kira-kira langkah metode itu, Pak? Langkahnya itu memberikan model pembelajaran yang menyenangkan barangkali kepada anak dengan bermain atau bertukar mencari kartu pasangan, Pak. Memasangkan kartu, Pak. Gitu ya. Bentuk metodenya seperti itu ya. Iya. Tapi itu langkahnya belum lengkap. Nah, coba ulangi judul Bapak tadi supaya bisa ada pertanyaan saya yang akan saya tanyakan. Coba ulangi judulnya. Peningkatan hasil belajar siswa melalui metode MaxEmet mata pelajaran PAI di SD 026 Pulau Banjar. Nah, itu rumusannya itu kurang apa namanya, Pak? Kurang sistematis itu kan. Biasanya seperti itu. Memang seperti itu Bapak buat. Mungkin masih kurang. Iya, enggak, yang Bapak buat sesungguhnya ada enggak di depan Bapak tuh? Enggak ada, Pak. Jadi tentu kita buat dulu apa yang peningkatan hasil belajar. Iya, Pak. Aja hasil belajar pendidikan agama Islam ya? Iya, Pak. Pendidikan agama Islam. Jadi peningkatan hasil belajar agama Islam pada siswa. Kita pada siswa dulu kan? Iya, Pak. Nah, hasil belajar pada siswa kelas berapa? Kelas itu lupa saya kelasnya tadi, Pak. Nah, kelas 5 atau pas CC. Bla 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 kan begitu kan? Iya, Pak. Lupa SD-nya tadi. Kelasnya lupa. Baru dengan menggunakan metode atau model apa metode? Model bisa. Ya, jadi antara model dan metode ini bisa rancu nih. Iya. Banyak orang yang juga mana yang model, mana metode. Ada yang sejalan aja nampaknya, Pak. Jadi metode itu kan lebih operasional dia kan. Kalau model itu baru acuannya. Iya, Pak. Model ini umpamanya model kan teori belajar itu akan menurunkan model. Model akan menurunkan metode. Iya, Pak. Metode akan menurunkan teknik-teknik tertentu kan begitu ya. Iya, Pak. Oke lah. Kalau kita lihat judul Bapak itu tadi, kira-kira yang mana yang menjadi variabel itu, Pak, dari judul Bapak itu? Variabel penelitiannya yang mana kira-kira itu? Variabel. Bapak tahu variabel? Apanya itu, Pak? Apanya? Variabel apa hasil belajarnya itu, Pak? Hasil belajar, oke. Satu variabel. Apalagi? Model atau metode yang digunakan itu, Pak? Nah, iya. Jadi model atau metode yang digunakan. Iya, Pak. Jadi peningkatan hasil belajar.
itu variabelnya meningkat atau tidak. Kalau meningkat berapa peningkatannya, kan begitu ya. Iya Pak. Tentu bervariasi kan. Iya Jadi Pak. variabel itu dari varian juga. Sesuatu yang bervariasi, itu yang namanya variabel itu pasti bervariasi. Jika tidak bervariasi, berarti itu bukan variabel. Ya. Umpamanya kita meneliti tentang tingkat putihnya kapas atau yang lainnya. Tapi kalau masalah hasil belajar itu kan bervariasi. Iya Pak. Maka perlu diteliti. Ada hasil belajarnya bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Nah, di mana posisi dari sekolah yang kita teliti itu dari hasil penelitiannya. Ini ada dua variabel. Jadi variabel yang pertama, variabel X-nya yang mana itu Pak? Kira-kira kemarin dari hasil apa Bapak itu? Variabel X-nya dari judul itu yang mana menurut Bapak? Yang hasil belajarnya itu Pak. Peningkatan. Hasil belajar. Variabel X itu. Kalau variabel Y-nya apa? Penyebab akibat penyebab. Yang mana yang X, mana yang Y menurut Bapak? Bingung lah saya. Bingung ya. Oke. Ya. Baiklah Bapak, terakhir ada, bukan terakhir, itu dalam pembuatan penelitian tindakan kelas itu juga ada namanya teori kan? Bab berapa itu? Kajian teori itu bab berapa? Bab 2 Pak. Bab 2. Kira-kira kalau kita mengacu kepada judul yang Bapak buat tadi, teori-teori apa saja yang perlu kita jelaskan dan kita kembangkan pada bab 2 itu kira-kira Pak? Teorinya ya teknik menentukan metode yang digunakan. Bukan Pak. Teori. Teori apa saja yang akan Bapak uraikan? Teori. Kalau nanti metode itu nanti itu di bab 3. Teori apa saja kira-kira? Teori analisis, teori apa? Teori yang akan kita kembangkan itu adalah teori yang berkenaan dengan variabelnya, Pak. Oh iya. Umpamanya teori hasil belajar. Tadi hasil belajar kan? Iya, Pak. Nah, apa itu pengertian hasil belajar? Kan begitu ya? Iya. Nah, apa saja yang mempengaruhi hasil belajar? Itu cari teorinya. Teori tentang definisi belajar. Teori hasil belajar. Teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, itu semuanya harus tuntas. Iya. Nah, kemudian teori apa lagi yang satunya, variabelnya apa yang satunya lagi? Variabel, metode apa tadi? Metode jigsaw. Metode mix and match. Mix and match. Iya. Nah, apa itu metode mix and match? Nah, cari di buku. Apa keunggulan kelebihan metode mix and match itu? Iya. Untuk apa saja digunakan materi seperti apa digunakan metode mix and match itu? Kan begitu. Iya, Pak. Nah, apalagi kira-kira itu? Nah, langkah-langkahnya seperti apa dalam metode mix and match itu? Nah, itu harus dituangkan dalam bab 2. Paham ya Pak kan? Iya, Pak. Nah, jadi dari sana itulah nanti teori itu yang kita gunakan dalam mengerjakan yang selanjutnya. Oke, kemudian ada lagi metode. Metode pengumpulan data, Bapak tahu apa saja tentang metode pengumpulan data? Pengumpulan data apa namanya? Wawancara, observasi. Iya. Kalau dalam PTK
matematika ini biasanya cenderung orang menggunakan metode apa, Pak? Observasi, Pak. Observasi ya. Iya. Observasi. Observasi. Bisa keduanya digunakan, Pak. Jadi tidak mesti satu Iya. metode kan? Iya. Tidak mesti satu metode atau satu teknik. Iya, Pak. Jadi ada metode, ada teknik. Nah, terakhir Bapak dipersilakan untuk mempraktikkan menyampaikan dari apa atau modul ajar yang sudah Bapak buat itu tadi. Silakan 5 menit. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pagi ini kita akan masuk pada pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak selalu diberi kesehatan dan kita selalu hadir tepat waktu di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa razikni fahman. Baiklah anak-anak Bapak, untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi hari ini. Bapak mohon anak-anak Bapak perhatikan video yang Bapak tayangkan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, dari video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak Bapak, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah.
Kemudian Bapak juga bertanya, apa arti dari al-mumit? Apa ada yang tahu? Tidak ada? Oh ya, baiklah. Selanjutnya kita akan mempelajari, kita akan masuk pada pembelajaran tentang pembelajaran hari ini tentang al-mumit, tentang asmaul husna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah meyakini asmaul husna al-qawiyun, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Kemudian kamu menjelaskan makna asmaul husna al-qawiyun, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Kemudian kamu mampu mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada asmaul husna, al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhmid, dan al-ba'is. Kemudian kamu mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan asmaul husna, al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumid, dan al-ba'is. Kemudian kamu juga mampu membuat tulisan indah asmaul husna, al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan materi yang pertama, al-asmaul husna al-qawiyyu. Al-qawiyyu adalah Allah itu maha kuat. Nah, di dalam gambar yang Bapak tampilkan di situ nampak terlihat oleh kita. Ya, ada seseorang yang memikul beban 3 karung yang berisi penuh. Ya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalau ditambah beban Bapak tersebut 3 karung lagi, apakah dia sanggup untuk memikulnya? Ya, tidak. Dia tidak akan sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena kemampuan atau kekuatan manusia itu terbatas. Nah, karena itulah. Jadi, kekuatan Allah itu, agar kalian pahami, kekuatan Allah itu tidak terbatas. Allah maha kuat. Itu namanya al-qawiyyun. Kemudian, yang kedua, asma Allah al-qayyum, yaitu Allah itu berdiri sendiri. Ya. Allah itu mampu, Allah itu tidak membutuhkan siapapun, Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun makhluknya. Nah, sekarang penerapannya dalam kehidupan kita harus berperilaku mandiri. Nah, sebagaimana yang nampak oleh dalam poster, dalam gambar yang Bapak tampilkan. Nah, di situ ada seorang anak. Mengapa anak itu? Ya, sedang belajar. Bersama siapa dia belajar? Sendiri, ya, sendiri. Berarti dia sudah mampu mandiri, belajar sendiri tanpa didampingi oleh guru dan orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, asmaul husna al-muhyi, yaitu maha menghidupkan. Nah, di situ nampak oleh kita bencana banjir. Ya, bencana banjir. Ada yang terdampak banjir di situ nenek-nenek. Ya, kalau dalam akal pikiran kita, dengan banjir yang sebesar itu, pasti nenek ini akan meninggal ditimpa banjir. Oke, Pak, cukup, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Tutup ngajarnya lagi, Pak. Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun Bapak ingin memberikan
kepada kalian tugas, yaitu PR. Ini Bapak berikan lembaran kerja untuk kalian isi di rumah. Besok pada pertemuan berikutnya agar dikumpulkan. Terakhir, Bapak ingin menanyakan bagaimana perasaan kamu dengan pembelajaran hari ini? Apa yang dapat kamu capai dalam pembelajaran hari ini? Ya, kalian sudah mengetahui sedikit tentang Asmaul Husna. Kemudian, baiklah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita lanjutkan dengan materi pertemuan yang selanjutnya. Kemudian, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lupa videonya di ini kan, ya apa namanya, gambar ya. Iya Pak. Nanti jangan sampai hilang. Dikirim ke saya juga Pak ya. Iya Pak. Apa Hasil rekamannya. PPT-nya ya Pak ya. Hasil rekaman juga. Iya Pak. Hasil rekaman kirim melalui download, melalui WA. Secara itu aja. Di WA Pak, bukan di-upload Iya. langsung hasil rekamannya Pak. Nah itu ya juga. Oh. Itu kan sistem itu kan. Iya, Boleh Pak. juga. Oh, Yang pasti itu iya, kan. iya, Sistem yang pasti itu. Iya Pak. Ditutup, WA kalau ditutup lagi rekamannya Pak. putuskan apanya? Rekamannya belum saya tutup. Tutup